Protestan adalah bidat. Apakah Allah Islam dan Katolik itu sama? Jawabannya iya. Benar, sama. Karena Allah itu hanya satu. Katolik dan Protestan itu punya Yesus yang berbeda. Katolik itu Yesusnya asli, Protestan itu Yesusnya karang sendiri, hasil baca-baca Alkitab yang diambil dari Katolik. Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak sekali makhluk-makhluk yang mengaku sebagai pemuka agama yang saling menjelekkan satu dengan yang lain. Bukan cuman yang berbeda dengan Kristen, sesama Kristen pun saat ini tuh saling menyerang, saling menjelek-jelekkan, merasa doktrinnya atau ajaran dari gerejanya itu paling benar, paling suci, paling alkitabiah. Yang Protestan mengatakan bahwa mereka lebih mengerti firman daripada yang Katolik, sedangkan yang Katolik mengatakan bahwa mereka tetap mengikuti tradisi para rasul, bahkan mereka adalah gereja yang liturginya atau tata cara ibadahnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Jadi perdebatan demi perdebatan ini selalu saja dimunculkan di media sosial. Banyak makhluk-makhluk yang mengaku sebagai pemuka agama itu menyerang kepercayaan orang lain, menyerang keyakinan orang lain, di mana mereka mengambil dalil-dalil, mengambil ayat-ayat untuk mendukung pembenaran mereka, bukan kebenaran. Mereka mengatakan bahwa hanya mereka lah yang benar, hanya mereka lah yang pas, hanya mereka lah yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan yang lain itu adalah pemberontak, yang lain itu sudah melenceng dari ajaran para rasul, sudah lari daripada ajaran para murid di gereja mula-mula. Inilah yang selalu dipertontonkan sehingga membuat perpecahan di Kristen itu sendiri, terutama antara Protestan dan Katolik. Belum lagi kita berbicara tentang denominasi sesama Katolik dan juga denominasi sesama Protestan, yang begitu banyak sekali denominasi dari setiap gereja, dan itu semua selalu mempertentangkan ajaran demi ajaran, mempertentangkan doktrin demi doktrin yang dianut oleh gereja mereka. Seolah-olah doktrin gereja mereka itu lebih benar, lebih alkitabiah, lebih menyala, lebih kudus, lebih suci daripada doktrin dari gereja lain. Sangat disayangkan, mereka merasa pengenal Tuhan, mereka merasa mengerti Tuhan, mereka merasa paham Alkitab, tetapi sebenarnya mereka jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang membuat kekristenan di akhir zaman ini semakin tergerus. Kekristenan di akhir zaman ini semakin lari daripada kehendak Kristus. Memang perbedaan doktrin, perbedaan ajaran yang dilakukan dalam setiap ritual ibadah pada setiap denominasi gereja itu bisa membuat perpecahan di kalangan umat apabila para pemukanya itu menggorengnya, apabila para pemukanya mempertentangkan hal-hal itu. Bahkan di zaman gereja mula-mula saja, seperti yang terjadi di Galatia, Rasul Paulus sudah menyatakan hal itu dalam kitab Galatia 3:28. Tidak ada kelompok Yahudi, tidak ada kelompok non-Yahudi, yang ada adalah satu di dalam Kristus. Kita semua satu tubuh, saudaraku. Ya. Protestan, Katolik dengan denominasinya itu adalah satu tubuh. Selama percaya kepada Allah Tritunggal, selama meyakini Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah satu tubuh. Bayangkan satu tubuh, tidak ada anggota tubuh ini yang sama. Seandainya tubuh kita ini berisi tangan semua, apakah tubuh kita ini bisa bekerja dengan maksimal? Seandainya tubuh kita ini hanya berisi kaki semua, apakah tubuh kita ini bisa dikatakan sebagai tubuh yang sempurna? Seandainya tubuh ini hanya terdiri dari mulut saja, apakah bisa kita hidup normal seperti yang seharusnya? Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbedaan doktrin, perbedaan ajaran, perbedaan liturgi jangan dijadikan sebagai permusuhan. Jangan dijadikan sebagai alat untuk mempertentangkan
gereja satu dengan gereja yang lainnya. Tetapi biarkanlah perbedaan-perbedaan itu menjadikan gereja semakin kaya, gereja semakin berwarna. Seperti yang saya katakan tadi, kalau anggota tubuh ini sama dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai manusia. Tetapi anggota tubuh yang berbeda itu saling melengkapi, saling menolong, saling membantu. Dan seharusnya kita yang mengaku sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota dari tubuh Kristus, seperti yang dikatakan tadi, kita adalah satu di dalam Kristus, maka perbedaan-perbedaan dari setiap doktrin gereja itu hendaklah memperkaya tubuh Kristus itu sendiri. Hendaklah membuat tubuh Kristus itu semakin berwarna, semakin kudus, bukan menjadi semakin tercela. Bayangkan kalau antara pastor dan pendeta itu saling menyerang. Bayangkan kalau antara jemaat Protestan dan jemaat Katolik itu saling memusuhi. Bagaimana bisa amanat agung itu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia bisa tercapai? Sementara kita sendiri yang seharusnya menjadi terang, yang seharusnya menjadi pelaku-pelaku firman, malah mempermalukan Tuhan sendiri dengan cara menyebarkan kebencian, menyebarkan ego, menyebarkan pembenaran, bukan kebenaran. Ya, karena masing-masing kita pasti punya dalil-dalil, punya ayat-ayat yang bisa dipakai untuk membenarkan argumen kita, untuk membenarkan keegoan kita. Padahal kalau kita bisa menyadari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri tidak pernah mengajarkan perbedaan. Tuhan Yesus Kristus hadir ke dunia ini untuk memberikan kasih, untuk menyelamatkan umat manusia dengan kasih, bukan dengan doktrin gereja, bukan dengan doktrin ayat-ayat, bukan dengan tafsir-tafsir yang berbeda antara kepala manusia yang satu dengan kepala manusia yang lain. Kalau hal ini terjadi, maka kita bukanlah suratan hidup, tetapi kita akan menjadi batu sandungan bagi mereka-mereka yang mencoba mengenal Kristus, bagi mereka-mereka yang tergerak untuk mengenal Kristus. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyebarkan kasih. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 3. Kalau tidak ada kasih, maka semua yang dilakukan itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya ayat-ayat yang kita bisa kemukakan pada saat perdebatan. Tidak ada gunanya pembenaran-pembenaran yang kita berikan ketika kita berdebat kalau kita tidak punya kasih. Kita harus saling merangkul, kita harus saling mengasihi, menyayangi sesama manusia. Bukan hanya yang seagama, bukan hanya yang sealiran, bukan hanya yang seiman, tetapi kepada mereka yang berbeda pun kita harus bisa menerapkan kasih. Jadi mari kita hentikan perdebatan-perdebatan yang tidak penting ini. Mari kita stop ego kita yang menyatakan bahwa golongan kita, gereja kita, denominasi kepercayaan kita itu lebih suci, lebih kudus, lebih benar daripada yang lain. Mari kita hentikan semua itu, saudara. Tidak ada gunanya kita berdebat kosong. Tapi kalau tidak menerapkan kasih dalam kehidupan, maka semuanya itu hanyalah sampah, hanyalah sia-sia. Ya. Memang di zaman sosial media sekarang, kalau tidak memberikan perdebatan, itu mereka tidak makan. Tetapi jangan jadikan itu alasan untuk membingungkan umat-umat di kalangan awam. Mereka-mereka yang tidak paham firman Tuhan, mereka-mereka yang sedang mencari kebenaran, itu bisa dibingungkan oleh karena keegoisan para makhluk-makhluk yang mengaku mengenal Tuhan, yang mengaku paham Alkitab, yang mengaku mengerti kebenaran firman Tuhan. Padahal itu semua hanya dilakukan untuk mengisi perutnya, untuk mendapatkan keuntungan materi saja, bukan untuk kebenaran. Dan inilah yang terjadi di zaman sosial media ini.
Ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab hanya dijadikan alat untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan efek dari perdebatan demi perdebatan yang mereka lakukan. Sungguh miris sekali. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat bersedih jika melihat orang-orang Kristen, melihat orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi hidupnya, hari-harinya hanya diisi dengan perdebatan, hanya diisi dengan menyerang denominasi gereja lain, hanya diisi dengan menjelek-jelekkan doktrin dari gereja lain, dan mengangkat-angkat doktrin dari gerejanya. Coba bayangkan saudara, apakah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini membawa doktrin agama? Apakah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan bahwa doktrin si A yang benar dan doktrin si B yang salah? Tidak. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mencari mereka-mereka yang terhilang dan menyelamatkannya, membawa dari gelap menuju terang. Sementara yang kita lakukan hanya sibuk menjadi batu sandungan. Ketika ada seseorang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka yang lain sibuk mengcounter, sibuk menyerang, sibuk menjelek-jelekkan dari keterangan firman Tuhan tersebut. Bahkan tanpa segan-segan menyerang pribadi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seharusnya antara tangan dan kaki itu saling bekerja sama supaya tercipta keharmonisan, supaya tercipta kedamaian, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama, yang menyelamatkan umat manusia. Tetapi doktrin, ajaran, dan keegoisan makhluk-makhluk yang mengaku sebagai pemuka agama, mereka yang membuat seolah-olah Tuhan Yesus Kristus itu sudah berubah, membuat seolah-olah Tuhan Yesus Kristus lebih mencintai satu golongan dan membenci golongan yang lain. Inilah penyesatan yang dilakukan oleh iblis dengan menggunakan keegoisan, dengan menggunakan kesombongan dan keangkuhan rohani para makhluk yang mengaku sebagai pemuka agama. Jadi untuk itu saudaraku, mari kita sadari Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mencintai semua manusia. Dia tidak memandang sukumu, dia tidak memandang denominasi gerejamu, dia tidak memandang liturgi-liturgimu, tetapi dia memandang hatimu yang tulus mengasihi sesama manusia. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, ketika aku telanjang, apakah kau memberikan aku pakaian? Ketika aku lapar, apakah engkau memberikan aku makan? Ketika aku haus, apakah engkau memberikan aku minum? Dan ketika aku datang, apakah aku menemukan iman di bumi ini? Itulah yang harusnya kita sebarkan saudara, kasih kepada seluruh umat manusia. Bukan sibuk mempertentangkan doktrin gereja, ajaran gereja, menyalah-nyalahkan liturgi ibadah orang lain, menyalah-nyalahkan doktrin, dogma, ajaran dari gereja lain. Semoga ini bisa membuat kita sadar bahwa kita sudah dipakai oleh iblis untuk menyesatkan umat Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi mereka yang ingin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian video ini saudaraku, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.